Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala miladihim wa yahshuruna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin summa al-fadra sahibul kitab fi Ahmad ibn Atha'illah summa ila sayyidil qalbil umar darat summa ila hadratil walid habib Abdullah bin Muhsin al-Azhar summa ila nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'alutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain wa maftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, melanjutkan yang lalu kita sampai pada hikmah yang ke 68 ya. Rubbama futihalaka babut ta'ati wa ma futihalaka babul qabul wa rubbama qadha alaika bidzambi fakana sababan fil wusul, yang artinya ada kalanya, terkadang Allah membukakan pintu ketaatan untukmu, namun Allah tidak membukakan pintu diterima amal tersebut. Terkadang pula Allah menetapkan
perbuatan dosa, namun ternyata ia menjadikan sebab engkau untuk sampai kepada Allah. Ini makna terjemahnya. Artinya mungkin saja Allah memberikan pertolongan kepada seorang hamba sampai hamba itu bisa melakukan ketaatan. Mungkin kan hamba dibuka oleh Allah jalannya untuk melakukan taat. Ya bisa sholat, bisa ibadah, bisa haji, bisa ngelakuin umroh, bisa berbuat kebaikan banyak. Tapi Allah tidak menerima semua amal itu. Jadi amal kebaikannya banyak, diberi kesempatan oleh Allah untuk ngelakuin amal, tapi tidak diterima amal tersebut. Ini terkadang boleh saja begitu. Jadi jangan kita terlena, terpukau, tertipu sama amal yang sudah kita kerjakan. Karena terkadang amal yang kita kerjakan benar itu ditolong oleh Allah untuk kita bisa beramal, tapi terkadang pula Allah tidak menerima amal tersebut. Jadi seorang hamba itu tidak boleh mengukur kedekatannya seorang hamba kepada Allah hanya melihat dia telah melakukan ketaatan atau jauhnya dia dari Allah karena dia telah melakukan kemaksiatan. Oh, kalau orang yang taat pasti ini orang dekat sama Allah. Oh, kalau maksiat pasti dia jauh dari Allah. Jangan seorang mengukur kedekatan seseorang hamba atau jauhnya seorang hamba hanya dari sisi luarnya. Karena taat atau maksiat ini pakaian luar, pakaian yang hanya bisa dilihat oleh seorang hamba. Sedangkan Allah terkadang tidak melihat itu. Allah melihat apa yang ada di dalam hatinya seorang hamba. Nah, kalau kita kan nggak bisa lihat hatinya seorang hamba. Kemudian terkadang kita menjadikan pakaian luar itu sebagai ukuran. Gitu. Oh, orang ini udah hebat, udah ngelakuin. Apalagi melihat orang, kadang kita tertipu melihat diri kita sendiri. Oh, saya udah bisa sholat subuhnya tepat waktu, udah bisa tahajud, udah bisa duha, puasa Senin Kemis, udah bisa ngelakuin banyak kebaikan. Saya mah. Tapi dia terkadang nggak bisa melihat apa yang ada di dalam hatinya. Kalau kita mau menilai yang sebenarnya adalah nilailah dari batin atau intisari atau hakikatnya semua itu. Maka ada kalanya ketaatan itu tidak bisa diterima oleh Allah karena terkadang di dalam ketaatan itu Allah jadikan ujian berupa ada di dalamnya sombong, ada di dalamnya riya, ada di dalamnya ingin dilihat orang lain, ada di dalamnya karena ini karena itu, yang itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nggak mau dimadu, Allah nggak mau diwayuh, dimasna, Allah nggak mau diduain. Allah mau sebuah amal itu dilakukan yang murni karena Allah. Kalau di dalamnya ada terbersih selain Allah, Allah melepaskan amal itu, Allah nggak menerima amal itu. Walaupun amal itu gede, baik kelihatannya, manfaat untuk banyak orang, tapi Allah nggak berikan pahala untuk seseorang tersebut. Sebaliknya,
Kalau kamu melihat ada orang maksiat, ngelakuin dosa, terus kamu memutuskan pasti orang itu jauh dari Allah, pasti orang itu nggak diridhoi oleh Allah. Nanti dulu, jangan lihat zahirnya, jangan lihat luarnya. Karena mungkin saja maksiat tersebut menjadikan lantaran atau sebab dekatnya dia kepada Allah, karena dengan beberapa dosa yang dia lakukan, dia menjadi orang yang kemudian merendahkan dirinya, memandang orang lebih baik dari dia, tidak pernah mencela orang lain, menganggap dirinya paling kotor, paling berdosa, hingga dia tawadhu, hingga dia menerima apa yang Allah ujikan. Maka dengan keadaan itu Allah menerima semua yang dia lakukan dan mengampuni dosa-dosanya. Jadi jangan kita lihat secara zahir. Orang yang sudah melangkah ke langkah ini, yang dinilai adalah bagaimana batinnya seseorang. Kan dikatakan bahwa iman itu adalah jati diri kita, sedangkan amal kebaikan adalah pakaian. Takwa, amal yang kita lakukan itu adalah apa? Pakaian. Kalau amal itu pakaian, kalau amal itu adalah apa yang terlihat di luar, maka yang namanya pakaian untuk bisa menjadi sebuah pakaian itu harus disusun dari benang-benang. Nggak tiba-tiba jadi pakaian, enggak. Pakaian itu berasal dari benang-benang yang kemudian dirajut untuk menjadi sebuah kain. Nggak tiba-tiba kamu jadi pakaian. Makanya sholat itu pakaiannya orang Islam, puasa pakaiannya orang Islam. Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Berarti puasa adalah pakaian takwa. Lah, agar puasa diterima bagaimana? Berarti untuk menjadi pakaian, puasa jadi pakaian kita, puasa itu harus dirajut dengan benang-benang yang baik. Nggak boleh ada kesombongan, nggak boleh ada riya, nggak boleh ada. Terus menjaga semua kebaikannya, ikhlas, matanya dijaga, lisannya dijaga, hatinya. Ini semua benang-benang untuk merajut pakaian takwa. Itu loh. Kalau kamu yang penting saya puasa, nggak makan dari pagi sampai sore, ya jadilah itu hanya kelihatan pakaian di matanya orang, tapi di hadapan Allah nggak dinilai sebagai pakaian apapun. Kenapa? Karena dia tidak berasal dari rajutan benang-benang keikhlasan, benang ketawaduan, benang-benang kehusyuan, benang-benang yang harus disusun jadi pakaian tersebut. Jadi nggak mudah untuk bikin pakaian takwa, itu nggak mudah gitu loh. Kalau selama ini kita menganggap yang penting kan sholat, yang penting, maka di level ini kita mau dinaikkan untuk jadi pakaian itu, jadi pakaian takwa di hadapan Allah, maka harus diisi dengan segala sesuatu yang baik hingga dia tersusun menjadi benang-benang yang indah dan terbentuklah jadi pakaian takwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar ibadah kita menjadi pakaian takwa, agar ibadah kita menjadi pakaian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada syarat-syarat yang baik itu syarat secara zahir, dan ada pula syarat secara batin yang harus dipenuhi.
benang-benang yang mau kita susun itu harus terpenuhi. Kriteria benangnya seperti apa, susunannya seperti apa, hingga terbentuklah sebuah pakaian takwa yang diterima oleh Allah. Apa yang pertama? Yang pertama, secara zahir amal tersebut dikerjakan pada waktunya. Artinya nggak gampangin, tar aja lah, sampai kelewat waktu, sampai habis waktu, sampai tidak pada waktunya. Maka ini yang menjadi sebab itu tidak menjadi pakaian takwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada dari salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 orang yang tidak diterima oleh Allah sholatnya, yaitu diantaranya sholat yang lewat waktunya. Tapi bukan berarti kalau kamu sholatnya lewat waktu kamu nggak sholat lagi, bukan. Tetap wajib sholat. Kamu ketiduran, kok tahu-tahu habis nonton bola bangunnya jam berapa biasanya? Oh, saya kesiangan jam 7 baru bangun, udahlah nggak usah sholat. Nggak boleh, tetap wajib sholat. Namanya sholatnya apa? Qadha usolli fardhol subhi kawanan lillah. Wong kesiangan. Jadi qadha harus qadha. Kamu asik main sesuatu, kamu lagi senang kerja, kamu lagi sibuk ini, kok sampai kelewat waktu tetap harus sholat. Walaupun kita tahu sholat kita ini kemungkinan tidak diberi pahala oleh Allah, tapi harus kita kerjakan karena itu sebuah kewajiban. Kalau enggak apa? Kita malah dianggap berhutang kewajiban kepada Allah. Jadi menggugurkan hutang itu hukumnya wajib. Jadi harus tetap sholat. Terus benang yang kedua yang harus kita rajut lagi apa? Yaitu makanannya halal. Yang menjadi sabab diantaranya diterimanya ibadah kita. Tapi kalau kamu sholat saya pasti diterima, puasa saya pasti diterima, nanti dulu coba kontrol makanan kamu halal enggak. Jangan-jangan wal-wal gentual aspal diuntal, kan repot. Apa aja jadi, kan repot kan. Kan orang sekarang begitu, aspal dimakan, semen dimakan, batu bata, apalagi buat cemilan itu. Minyak kita aja buat minuman gimana? Minumannya minyak kita. Nah yang begitu coba diteliti. Terus kok mau saya mah haji umroh saya diterima, dari mana arahnya bisa diterima? Nabi bersabda, malaikat di Baitul Maqdis di Palestina itu ada malaikat yang selalu berseru bahwa tidak akan diterima sholatnya orang yang memakan sesuatu yang haram. Yang dimakan haram, Allah tidak akan menerima sholatnya orang tersebut. Jadi jangan melihat langsung sholat. Bahkan ada sholat yang diancam oleh Allah, wailul lil musallin. Orang sholat diancam neraka oleh Allah. Kalau begitu nggak usah sholat, apalagi yang sholat aja beresiko, apalagi nggak sholat. Yang ketiga apa? Pakaiannya halal. Kamu kalau punya pakaian di rumah kamu, di lemari kamu, setiap kamu mau pakai pakaian, kamu akan ingat, oh ini pakaian ini dulu saya dapat dari si Anu. Kamu akan ingat itu.
Oh, ini pakaian ini saya beli di sini. Oh, ini pakaian ini dikasih hadiah sama si Anu. Oh, ini pakaian ini saya nyolong punya si Anu. Kamu ingat terus itu? Ya. Makanya kalau sudah tahu di antara pakaian ada yang nggak baik, kita ambil. Oh, ini bagus, mau apa? Nah, jangan sampai itu menjadi sebab amal kamu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, orang yang membeli pakaian 10 dirham dan ada di dalamnya 1 dirham yang haram, maka tidak diterima sholatnya selama pakaian itu berada di punggungnya. 10 dirham 100.000, ada yang 1.000 uang yang haram kecampuran, nggak diterima oleh Allah sholatnya dari harta yang haram tadi. Jadi untuk membuat sholat jadi pakaian takwa ini harus dirajut dengan benang-benang yang bagus, benang-benang yang diteliti, benang-benangnya, jangan asal benang main kita rajut saja. Yang keempat, harta yang halal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang naik haji dengan harta yang haram, ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka akan dijawab oleh malaikat, tidak ada labbaik untukmu dan tidak ada haji untukmu, maka hajimu ditolak. La labbaika wala sa'daik, tidak ada labbaik, tidak ada sa'daik untukmu dan hajimu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita haji dengan harta yang haram. Nabi bersabda pula, janganlah kalian iri kepada orang yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, karena apabila dia beramal maka amalnya tidak akan diterima. Nah, kalau ada orang pakai pakaian bagus, rumahnya gedung bagus, mobilnya bagus, jangan iri, jangan gampang iri gitu loh. Oh, kayaknya dia mah sholatnya begitu doang, puasa gitu doang, kok rumahnya bagus, keren. Nanti dulu, bisa jadi apa yang dia miliki bukan berasal dari sesuatu yang baik. Makanya dikatakan oleh para ulama apa? Di antara resepnya seseorang itu bisa mendapatkan terbukanya jalan untuk mendapat kenikmatan dari Allah, jalannya apa? Yang pertama, jangan pernah iri sama yang dimiliki orang lain. Jangan iri. Kalau sudah iri, nanti suudzon. Itu mau paling korupsi, paling hasil gak bener, paling jangan. Syaratnya kamu ikut berbahagia atas apa yang diterima oleh saudaramu. Kalau kamu bahagia, maka Allah berikan jalan untuk kamu menerima kenikmatan tersebut. Jadi kalau ada orang lain punya sesuatu, kamu ikut bahagia. Alhamdulillah si fulan punya ini. Ente pengen punya bini cantik. Kalau ada kawan kamu bininya cantik, kamu senang, ya Allah, alhamdulillah istri yang cantik. Jangan malah iri, muka begitu bininya cantik. Nanti kamu nggak bakal bininya cantik, nggak bakal gitu loh. Itu sudah menutup jalan kenikmatan untuk diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu kok ikut bahagia atas kebahagiaannya orang lain, itu jalan dibukakannya kebahagiaan untukmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Syarat atau pakaian-pakaian itu, benang-benang tadi, ketika bisa kita rajut, maka akan menjadilah benang-benang yang membentuk pakaian takwa. Jadi ketika itu sudah terbentuk semuanya, maka akan jadilah kamu menjadi orang yang sholatnya dengan penuh takwa, puasanya dengan ketakwaan, hajinya dengan takwa. Kenapa? Karena sudah dirajut dengan benang-benang yang baik tadi. Sama dikatakan apa? Kalau orang makanannya halal, pakaiannya halal, hartanya halal, gak usah mikir lagi mau ngerjain yang sunnah-sunnah. Sunnah begitu sih. Puasa sunnah, tahajud sunnah, sudah gak usah dipikirin. Yang penting kamu bisa menjaga dari harta yang halal, pakaian halal, minuman halal. Kenapa? Terhalangnya orang mau tahajud, terhalangnya orang mau duha, mau Senin Kemis, itu diantara penghalangnya adalah haramnya makanan kamu, haramnya pakaian kamu. Itu bikin males, bikin kamu nggak punya keinginan untuk ngelakuin amal-amal tersebut. Tapi kalau halal, otomatis nanti diberi semangat oleh Allah untuk mau tahajud, mau duha, mau Senin Kemis. Jadi nggak usah dipikirin gimana caranya saya bisa tahajud, saya dipikirin nggak usah. Gimana caranya saya bisa duha, bisa senang, nggak usah dipikirin. Yang dipikirin gimana caranya bisa menjaga halalnya rezeki saya, halalnya minuman saya, halalnya harta saya. Itu dipikirin, nanti semuanya datang dengan mudah. Artinya menjaga itu semua itu hal yang istimewa. Kenapa? Itu diantara pekerjaannya wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mau yang syubhat-syubhat, nggak mau yang haram-haram, nggak mau yang, dia pilih yang betul-betul tahu halalnya. Tapi nggak banyak, Bib, nggak ada masalah. Kadang ini jadi masalah. Haram banyak, kalau halal bikin milih yang hayom. Hayom itu haram campur halal, sedikit haram gitu maksudnya. Jadi mau ngomong haram yang enggak, halal yang enggak. Ini gimana artinya? Hayom, Bib, oh hayom. Kemudian ada pula syarat batin yang harus dipenuhi. Artinya benang-benang yang mau kita rajut menjadi pakaian takwa, ada benang-benang yang batiniyah, yang nggak terlihat oleh mata. Kalau ini nggak kita rajut di situ pula, nggak jadi pakaian takwa, enggak. Ini jangan melihat yang kelihatan aja. Ada benang-benang yang itu benangnya nggak terlihat. Kamu kalau punya pakaian, ini jahitannya benangnya di dalam nggak kelihatan, taunya nyambung aja. Padahal ada benang-benang di situ. Yang kalau benang itu nggak ada, nggak jadi sebuah pakaian justru. Apa diantaranya? Yang pertama, benang yang harus kamu rajut pula, ikhlas. Oh, ini apa sih ikhlas itu? Apa ikhlas itu? Melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan hati kamu. Kalau ente ngelakuin tapi hatinya nggak pengen, itu nggak ikhlas namanya. Pengennya tidur, badannya sholat, ikhlas nggak? Enggak. Allahu Akbar. Sholat juga melet-melet menurutnya, itu nggak ikhlas, enggak. Jadi ngerjain sesuatu yang memang hati kamu itu mau ngerjain itu namanya ikhlas. Itu gampangnya gitu aja. Jangan lihat tujuannya, jangan lihat kerjanya dulu. Kalau kamu ngerjain sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan hati kamu,
pas badan kamu dan hatinya klop, namanya ikhlas. Kalau nggak klop, ya nggak ikhlas, terpaksa namanya. Ini banyak kita kerjaan terpaksa banyak. Ente ngaji terpaksa, sholat terpaksa, puasa terpaksa. Coba tanya, ente suka ngerjain Senin Kemis nggak puasa? Nggak, kenapa? Sunnah ini tuh kan nggak disiksa kalau nggak ngerjain. Ente nggak duha, sunnah ini tuh. Ente nggak pernah tahajud, sunnah ini tuh. Meninggalkan sunnah karena dianggap itu bukan kewajiban. Nah kalau Ramadan wajib, kalau nggak saya kerjakan saya disiksa. Andai Ramadan sunnah, kamu ngerjain nggak? Nggak juga. Apa yang sunnah ini tuh? Jadi ente sebenarnya Ramadan itu terpaksa gitu loh. Kalau ada orang kok setelah Ramadan, ya Allah Ramadan jangan tinggal, bohong ente. Hah? Kenapa engkau pergi begitu cepat? Kenapa? Ente seneng banget, kenapa? Pagi-pagi bisa ngopi lagi, pagi bisa ngerokok lagi. Ente seneng udah, jangan bohong dah. Udahlah. Jadi susah mau cari ikhlas ini susah. Ini benang yang nggak kelihatan, tapi harus ada dalam setiap amal kamu. Nabi bersabda dalam hadis qudsi, wahai manusia, ikhlaslah dalam ibadahmu kepada Allah, karena Allah tidak menerima amal kecuali hanya untuknya. Orang yang sudah semuanya nggak ikhlas berarti terpaksa. Itu berarti ada sesuatu yang dia mengerjakan karena selain Allah. Entah karena ibunya, entah karena istrinya, entah karena anaknya, entah karena masyarakat, entah karena dipandang orang, entah karena followernya, ada begitu ya, subscribe-nya, entah karena banyak itu. Alasan dia ngerjain karena bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak menerima amal tersebut. Yang kedua, benang yang harus kita rajut yang gak kelihatan pula, yaitu hilangnya ujub. Apa itu ujub? Orang yang menunjukkan dan menganggap amal itu dari dirinya sendiri. Itu ujub. Saya bisa beramal, saya menganggap dirinya bisa melakukan sesuatu, itu namanya ujub. Bangga kepada dirinya sendiri. Dia nggak bisa melihat amal itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak bisa melihat bahwa dirinya itu tidak punya kemampuan apa-apa. Padahal tiap hari bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi masih muncul ujub, masih muncul bangga, masih muncul menganggap amal itu dari dirinya. Allah nggak menerima amal tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak adanya idlal. Idlal itu menganggap bahwa saya ini beramal, amal ini diperintah oleh Allah.
Setelah amal saya kerjakan, saya tidak punya hak lagi atas amal itu. Ya, berarti. Karena amal itu diperintah oleh Allah, Allah Tuhan saya. Setelah saya kerjakan, saya nggak punya hak lagi pada amal itu. Tapi ketika seseorang merasa bahwa dirinya punya hak atas ibadahnya, nggak diterima amal kamu. Suka bayangin, oh saya kan tadi udah sholat duha, udah baca waqiah, udah baca ini, udah kira-kira pahala saya berapa ya. Itu namanya menganggap dirinya masih punya hak pada amal-amal yang dia kerjakan, masih menghitung-hitung keuntungan dari amal yang dia kerjakan. Hati-hati nih, Allah nggak menerima orang yang mengingat-ingat amalnya. Dia kenapa? Orang yang mengingat amalnya mesti menganggap amal itu dari dirinya sendiri. Tapi orang yang menganggap amal itu didatangkan oleh Allah, maka dia nggak akan ingat-ingat. Allah yang nolong, Allah yang merintah, maka itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu urusannya Allah, sudah bukan urusan saya. Urusan saya ngerjain amal yang sekarang diperintah lagi. Yang tadi ya sudah selesai. Kok masih kamu hitung-hitung? Kecuali ngitungnya begini, tadi pas nggak ya syarat rukunnya, tadi pas nggak ya sebabnya. Boleh tuh, ingin beramal ke depan jadi amal yang lebih baik, boleh. Tapi kalau menghitung nilainya, menghitung pahalanya, kamu sudah tidak punya idlal dalam diri kamu. Nabi bersabda, orang yang beribadah dengan merasa punya hak di sisi Allah, maka ibadahnya tidak akan terangkat sampai melebihi kepalanya. Kalau saya ibadah ini, maka saya akan jadi kekasihnya Allah. Kalau saya sudah ngerjain ini, saya akan mulia di sisi Allah. Kalau saya begini, saya akan derajatnya begini di sisi Allah. Makanya orang begini-begini mendingan apa? Maksiat. Wah, begini nyuruh maksiat. Jangan dipotong videonya, lu potong videonya apa nyuruh maksiat lagi. Hanya orang yang amalnya di hatinya punya begitu-begitu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hilangnya sifat takabur, yaitu merasa lebih baik dari amalnya orang lain. Amal saya lebih baik dari ente. Amal saya ini didasari ilmu tauhid, amal ente enggak bagusan amal saya dari amal ente. Hati-hati nih, ini ngerusak amal kamu. Amal saya didasari ilmu fikih, ini nggak ngerti ilmu fikih, mana mulianya amal kamu? Amal saya didasari saya ngerti ilmu tasawuf, apa mulianya amal kamu? Hati-hati. Menganggap dirinya punya ilmu yang lebih dalam amal, hingga dia menganggap amalnya lebih baik dari amalnya orang lain. Yang kelima, tidak pernah mengecilkan orang yang tidak mengerjakan amal. Ini sering kalinya, ini yang sering terjadi, orang yang pulang dari masjid, turun dari masjid, di bawah masjid orang masih gitaran jreng. Apa yang muncul di hati kamu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksiat ente. Hati-hati nih. Mengecilkan, menghinakan orang yang tidak melakukan amal seperti amal yang kamu kerjakan. Ini jangan sampai ada di hati kita. Yang harusnya ada apa? Sekarang dia nggak beramal, saya beramal. Mungkin saja lain waktu
dia diberikan oleh Allah hidayah, taufik, amalnya lebih baik dari amal saya. Saya yang sekarang ibadah mungkin saja nanti diberikan lupa oleh Allah hingga saya nggak beramal. Itu yang harus kita takutkan. Bukan menganggap kayak hidayah yang sekarang saya terima, taufik yang sekarang saya terima nggak akan hilang lagi selamanya, nggak ada. Bisa saja taufik yang sekarang kita terima nanti nggak diberikan lagi oleh Allah. Orang lain yang nggak diberi taufik nanti diberi taufik oleh Allah. Ini yang harus kita sadari. Ini kita harus menganggap kalau melihat orang yang tidak punya amal, kita jangan berbangga diri menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Itu dong. Ini benang-benang yang harus kita rajut untuk membentuk pakaian takwa, untuk membentuk sesuatu yang amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa alamatnya kalau amal kita itu diterima oleh Allah? Bisa nggak dilihat? Jangan gambling, terima apa enggak ya, terima enggak, jangan, enggak jelas namanya. Boleh terima, boleh enggak boleh. Ulama ngasih tanda, apa tandanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata ulama, alamatnya sebuah amal diterima oleh Allah, terdapatnya kenikmatan dalam ibadahnya dan adanya kenikmatan dalam memandang Tuhan yang memberikan ibadah itu. Ketika ngerjain ibadahnya nikmat, kemudian ketika melaksanakannya hatinya penuh kenikmatan, terus bisa memandang Allah yang memberikan amal tersebut. Ini tanda amalnya diterima. Berarti sholatnya sambil hatinya bahagia. Walaupun itu sholat subuh baru tidur dingin banget gitu loh. Baru tidur merem, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Fadil ngapain jam gini azan? Terus sholatnya cemberut, sholatnya ngedumel, sholatnya. Tapi seberat apapun ketika kita bisa sholat dalam keadaan tersenyum, hatinya bahagia, penuh kenikmatan, pengen nambah sholat lagi, pengen nambah sholat lagi, itu tanda amalnya kita. Terus bisa memandang Allah yang ngasih amal itu, bahwa amal ini bukan dari diri saya sendiri, tapi Allah lah yang menjadikan amal ini pada diri saya. Yang kedua, ini derajatnya orang yang amalnya diterima. Beda derajat antara derajatnya orang awam, derajatnya orang alim, derajatnya para nabi, derajatnya. Yang kedua, alamatnya amalnya orang itu diterima, menjadi orang yang sangat patuh kepada Allah, dan sulit meninggalkan Allah, betah berlama-lama sama Allah. Ini beratnya. Jadi kalau habis sholat ada yang Allahumma lantas jalan, ada? Apa lantas salam atau lantas jalan? Hah? Berarti nggak betah berlama-lama sama Allah. Ngaji, kapan bubarnya? Ini ngaji nggak kelar-kelar tadi.
Nggak betah. Ketika ngelakuin ibadah itu nggak betah gitu loh, maunya selesai keluar. Ngapain? Main HP, mau nonton, mau jalan-jalan, mau. Jadi nggak betah sama amal yang sedang dia kerjakan, tandanya amalnya nggak diterima oleh Allah. Jadi, alamatnya amal diterima, kamu betah dalam duduknya kamu ngerjain amal itu. Betah berlama-lama dengan Allah, bahkan susah berpisah. Kenapa harus selesai cepet banget ngaji kayaknya, terus pindah pengajian yang lain. Hadramut, orang-orang yang taraweh selesai di masjid ini jam 8, pindah jam 9 ke masjid yang lain. Selesai sono, pindah masjid yang lain. Coba, kenapa? Betah berlama-lama dengan Allah. Ente udah masjidnya cari yang imamnya cepet, 11 rakaat lagi. Yang 11 mana? Oh sono aja lah. Kenapa? Gak betah ente berlama-lama dengan Allah, gak betah. Itu alamatnya amal diterima. Terus yang ketiga, selalu merasa cukup pada pengetahuan Allah, mencukupkan apa yang menjadi segala yang dicita-citanya, yang diangan-angannya, Allah tahu. Selesai. Ini lah. Ini habis ini kamu akan begini, Allah tahu. Sudah nggak usah buru-buru. Lagi zikir, nikmati zikir. Lagi ngaji, nikmati ngaji. Ini nanti akan begini. Allah tahu mana yang terbaik buat saya. Ini orang-orang yang sampai bisa makom seperti ini, maka amalnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu sudah tahu alamat ini, tinggal kita lihat saya punya bagian itu atau enggak. Kalau saya nggak punya bagian itu, berarti amal saya dalam perjalanan untuk bisa diterima harus kita rubah untuk bisa sampai kepada derajat ini. Kalau enggak, ya selamanya amal kita hanya amal dohir doang, nggak sampai dinilai nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum cerita satu lagi tentang maksiat. Ini kita baru cerita yang namanya ketaatan itu bisa saja taat itu tidak diterima oleh Allah. Jangan bangga pada ketaatan kecuali ketaatan kamu memenuhi kriteria tadi dan punya alamat diterima oleh Allah. Kalau enggak, jangan bangga pada amal itu, jangan. Kalau kamu kok punya amal dengan kriteria tadi dan punya 3 keadaan alamat, salah satunya diterima oleh Allah, maka kamu boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak, perbaiki. Kalau enggak, jadilah cari jalan untuk kita bisa sampai pada amal yang punya alamat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan modal ngaji ini kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang tambah punya taufik untuk bisa berbuat kebaikan, ditambahkan niatan kita untuk tambah taat kepada Allah, dibetahkan untuk duduk kepada Allah, dibetahkan untuk hadir ke majelis taklim, dijadikan orang-orang yang penuh kenikmatan ngelakuin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna
على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه والحمد لله في البدء والتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.